Haleluya, saudara-saudara. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai kekuatan penuntun bagi hidup kita. Masih kisah di seputar Paskah, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 27 firman Tuhan berkata demikian. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara-saudara, Yesus memberikan sebuah nilai tentang percaya yang sungguh kepada Allah. Ini berbeda antara percaya kepada Allah dengan percaya kepada berita yang dibuat oleh manusia. Berita tentang dunia ini. Kalau berita tentang dunia ini, kita juga harus, apalagi di zaman-zaman sekarang ini, harus benar-benar meneliti. Jangan sampai kita termakan oleh isu-isu yang menyesatkan. Tetapi tentang Allah, Alkitab berkata kepada kita, saudara-saudara, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan walaupun tidak melihat. Kepada orang-orang percaya, Petrus berkata demikian di dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama kepada orang Kristen yang tersebar di banyak tempat, ayat 8, 1 Petrus 1 ayat 8, "Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Karena kamu bergembira, karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan." Saudara-saudara, Petrus berkata, kamu tidak melihat dia sekarang. Kita tidak melihat Yesus sekarang ini. Tetapi kita percaya kepadanya. Kita bersukacita karena apa? Karena kita mendapatkan sukacita yang mulia dari Tuhan. Sukacita yang dikerjakan oleh firman dan Roh Kudus. Yesus berkata kepada Thomas, "Berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat." Saudara-saudara, hidup kita adalah hidup karena percaya. Alkitab berkata di dalam kitab Korintus, apa yang dikatakan oleh Paulus dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-5, saudara-saudara, ayat yang ke-7, "Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat." Hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ketika kita berjalan dalam iman kita, mungkin kita tidak pernah mengalami mujizat yang spektakuler, tetapi kita tetap percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus sebagai penolong kita. Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Kepada bangsa Israel, Yesus berkata demikian ketika Yesus mencela kehidupan mereka. Dalam Injil Matius pasal 13 ayat 13 dikatakan demikian. "Itulah sebabnya aku berkata-kata dengan perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka." Saudara-saudara, ada orang yang lebih tidak baik lagi. Sudah melihat, sudah mendengar, tetapi tetap tidak percaya. Yesus berkata kepada kita, saudara-saudara, berbahagia, betapa bahagianya orang yang percaya kepada Tuhan walaupun tidak melihat. Saudara-saudara, kelak dalam kehidupan di sorga, baru kita akan bertemu dengan Tuhan mata dengan mata, muka dengan muka. Kita memandang dia dengan mata kita. Tetapi di dunia ini, kita percaya kepadanya, kita ikuti perintahnya, kita taati dia,
walaupun secara jasmani kita tidak melihat dia. Saudara-saudara, ketika kita hidup percaya kepada dia, rasakan anugerahnya, rasakan kuasa akibat daripada ketika kita percaya itu. Mendatangkan mujizat yang hebat, yang luar biasa bagi kita. Amin. Biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan.